Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengukuran employer branding seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu masih ingat apa employer branding ASN yang sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden berbarengan dengan atau bersamaan dengan peluncuran nilai dasar ASN berakhlak pada Juli 2021 Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu saya yakin pasti banyak yang tahu dan mungkin nanti kita spill sedikit Bapak Ibu apa itu pengukuran employer branding seperti itu Bapak Ibu. Baik, eh, yang pertama yaitu target respondennya Bapak Ibu. Target responden pengukuran employer branding ini adalah non ASN atau masyarakat umum yang tentunya memiliki kualifikasi tertentu sehingga diharapkan mereka bisa bergabung menjadi ASN seperti itu Bapak Ibu. Jadi secara umum untuk usianya pasti usia yang kemungkinan nantinya ke depan mereka bisa bergabung menjadi ASN seperti itu target responnya, yaitu antara 18 sampai dengan 70 tahun. Karena ada beberapa jabatan di ASN, jabatan fungsional yang memiliki BUP 70 seperti itu Bapak Ibu. Nah, adapun dari target responden masyarakat umum tadi, kami persempit lagi dari usia 18 sampai dengan 70, kami persempit menjadi yang pertama mahasiswa Bapak Ibu, yang kemudian pegawai, dan yang ketiga diaspora. Diaspora baik itu pegawai maupun mahasiswa seperti itu. Kemudian untuk daftar perguruan tinggi maupun daftar perusahaan nanti akan ada di akhir paparan Bapak Ibu. Barangkali ada kolega, rekan, ataupun saudara Bapak Ibu yang eh, menjadi pegawai di perusahaan tersebut ataupun menjadi mahasiswa di eh, perguruan tinggi tersebut, atau bahkan ada juga BUMD, Bapak Ibu, kami menyertakan BUMD juga, yang mana pegawai BUMD tersebut menjadi salah satu target responden dalam pengembangan branding ini. Nanti juga kami harapkan bantuan dari pemerintah daerah di mana BUMD tersebut berada untuk ikut mendorong partisipasi dari pegawai BUMD tersebut untuk menjadi responden dalam pengukuran employer branding ini. Jadi jelas Bapak Ibu, target respondennya adalah non ASN, jadi bukan ASN, bukan PNS maupun P3K, dengan kualifikasi tertentu, dengan umur 18 sampai dengan 70 tahun. Kemudian pada saat pengukuran eh, nanti akan melibatkan instansi Bapak Ibu. Kita maksudnya kami dari Kementerian Perindustrian akan melibatkan beberapa instansi untuk bekerjasama baik untuk diseminasinya maupun untuk sosialisasinya seperti itu. Untuk tujuannya sendiri mungkin tadi sudah sempat disampaikan oleh Ibu Rari ya, bahwa pengukuran employer branding ini adalah untuk mengetahui minat masyarakat untuk bergabung menjadi ASN seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini dalam perspektif eksternal seperti itu. Selanjutnya mungkin ini tampilan dari website pengukuran employer branding Bapak Ibu. Satu website dengan pengukuran Dex Beralak dan pengukuran employee management maupun evaluasi biaya kerja seperti itu. Yaitu di surveybootker.menpan.go.id. Kemudian mungkin ini gambaran umum saja Bapak Ibu ya, teknis pengisian pengukurannya yang mungkin nanti bisa disampaikan ke rekan, kolega maupun saudara Bapak Ibu, atau bahkan kalau ada perusahaan BUMD yang apa ya, yang ada di instansi Bapak Ibu mungkin nanti juga bisa disampaikan teknis pengisiannya seperti yang akan di-share pada kali ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memilih survei untuk umum, kemudian diklik saja seperti yang tampil pada anak panah kuning. Kemudian akan tampil selanjutnya interface seperti ini Bapak Ibu, lanjut saja mulai survei.
diklik seperti yang ada dalam tanda panah kuning, kemudian ini adalah kata-kata sambutan seperti itu ya Bapak Ibu yang ada dalam website pengukuran employer branding. Setelah Bapak Ibu baca tunjuknya juga di sini ada kurang lebih atau bahkan kurang dari 5 menit pengukurannya yang terdiri dari 4 buah pertanyaan gitu Bapak Ibu. Nanti apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan dan saran bisa disampaikan melalui email seperti yang ada dalam website ini yaitu asdebutker.sdma@menpan.go.id. Kemudian selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah membaca sedikit panduannya, langsung saja mulai survei employee branding. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi nama lengkap. Sekali lagi ini targetnya adalah non-ASN atau masyarakat umum Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa disampaikan ke rekan kolega Bapak Ibu. Kemudian setelah diisi nama lengkap atau inisial, kemudian pilih jenis kelamin Bapak Ibu. Selanjutnya diminta untuk mengisi usia dari 18 sampai dengan lebih dari 60 tahun. Kemudian juga diminta untuk mengisi pendidikan terakhir. Selanjutnya, Bapak Ibu nanti diminta untuk mengisi domisili. Bapak Ibu, domisili di sini terdiri dari, secara garis besar terdiri dari 2, yaitu dalam negeri yang terdiri dari beberapa provinsi, 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan luar negeri. Luar negeri tentunya untuk responden diaspora Bapak Ibu. Kemudian setelah mengisi domisili nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi jenis pekerjaan, disesuaikan saja. Selanjutnya, jika saudara atau rekan kerja Bapak Ibu mahasiswa, maka diminta untuk mengisi nama perguruan tinggi, kemudian jenis perguruan tinggi, dan terakhir rumpun jurusan pendidikannya. Jika tidak ada rumpun jurusan pendidikan yang terlampir seperti dalam website tersebut, bisa diketik secara manual ke dalam kolom lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Baik, jika sudah selesai diklik lanjut. Kemudian jika saudara, rekan atau kolega Bapak Ibu berstatus sebagai pegawai swasta, BUMN maupun BUMD, diminta untuk mengisi nama perusahaan atau memilih nama perusahaan maksud kami, kemudian masukkan status kepegawaian, kemudian total masa kerja, terakhir level jabatan, kemudian silakan diklik lanjut saja. Kemudian jika rekan kolega atau saudara Bapak Ibu ada yang PPNPN, nanti diminta untuk mengisi nama instansi pemerintah, kemudian jabatannya, dan terakhir total masa kerjanya, kemudian langsung saja klik lanjut. Dan terakhir ini adalah jika ada rekan atau kolega Bapak Ibu yang berstatus sebagai diaspora, diisi nama benuanya terlebih dahulu, kemudian jenis pekerjaannya. Baik, jika pekerjaannya adalah mahasiswa, maka diminta untuk mengisi nama perguruan tinggi, jenis perguruan tinggi, dan rumpun jurusan seperti yang awal tadi, dalam negeri. Maksud kami perguruan tinggi dalam negeri. Kemudian klik lanjut saja. Jika saudara rekan kerja Bapak Ibu berstatus sebagai pegawai profesional tentunya dan diaspora, maka diminta untuk mengisi nama perusahaan, status kepegawaian, level jabatan, dan juga masa kerja. Kemudian klik lanjut saja. Sekarang kita memasuki pertanyaannya Bapak Ibu. Kurang lebih ada 4 pertanyaan Bapak Ibu. Waktu pengisiannya kurang dari 5 menit. Yang pertama, Ibu nanti bisa menyampaikan kepada rekan kolega Bapak Ibu bahwa pertanyaan pertama diminta untuk mengisi dari skala 0 sampai dengan 10 sebesar apa atau tertarik apa untuk bergabung menjadi ASN seperti itu. Nanti misalnya mau isi 9 atau misalnya 1, silahkan Bapak Ibu. Kemudian ini adalah pertanyaan kedua.
hal yang membuat eh, Anda memilih skala pada pertanyaan sebelumnya. Misalnya saya memilih skala 10, kemudian saya pilih salah satu di sini Bapak Ibu. Misalnya di sini adalah kesempatan pendidikan. Jadi ketika saya misalnya nanti mendaftar menjadi ASN, yang saya harapkan adalah banyak sekali beasiswa yang tersedia bagi saya, bahkan mungkin organisasi saya nantinya memberikan kesempatan bagi saya untuk melanjutkan studi saya dan lain sebagainya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga saya memilih skala 9 seperti itu. Dan mungkin ada misalnya saya memilih skala 3 gitu. Karena misalnya jenjang karirnya belum bagus dan lain sebagainya. Nanti bisa diisi sesuai dengan pengalaman yang dialami tentu. Atau bisa mengisi di kolom lainnya juga, nanti Bapak Ibu bisa masukkan sendiri pengalaman Bapak Ibu dalam kolom lainnya, ditulis tentunya. Opsi-opsi ini tinggal pilih saja Bapak Ibu, mulai dari biaya dan kerja sampai dengan work-life balance. Tapi misalnya Bapak Ibu nanti punya alasan lain, bisa disampaikan di opsi paling bawah di lainnya. Kemudian pertanyaan ini kurang lebih tampilannya di web seperti ini Bapak Ibu. Nanti pastikan datanya sudah benar. Kemudian yang ini adalah pertanyaan pertama, pertanyaan software branding dari skala 0 sampai 10 tadi, seberapa besar tertarik menjadi ASN. Kemudian yang paling bawah pertanyaan kedua, hal yang membuat Anda memilih skala pada pertanyaan sebelumnya. Kemudian ini adalah pertanyaan ketiga Bapak Ibu, yaitu jika bisa memilih maksud kami, Anda tertarik untuk memilih di instansi pemerintah mana? Seperti itu. Ketika mengikuti proses rekrutmen ASN, nanti bisa memilih kurang lebih ada sekitar 100 instansi pemerintah Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah pertanyaan keempat, yaitu hal yang membuat Anda tertarik untuk memilih instansi pemerintah di atas. Pemerintah di atas, maksudnya instansi pemerintah di atas adalah pada pertanyaan ketiga Bapak Ibu. Jadi secara umum gambarannya nanti mungkin bisa disampaikan bahwa pertanyaan pertama adalah pertanyaan secara umum, seberapa tertarik untuk bergabung menjadi ASN. Kemudian pertanyaan kedua, alasannya seperti apa, kenapa memilih skala yang tadi sudah dipilih. Kemudian pertanyaan ketiga, ini lebih spesifik Bapak Ibu, jika bisa memilih untuk bergabung menjadi ASN, nanti instansi pemerintah yang dipilih itu di instansi pemerintah mana, seperti itu Bapak Ibu, lebih detail. Dan yang keempat, alasannya memilih instansi pemerintah di atas, seperti itu Bapak Ibu. Sama, di sini Bapak Ibu nantinya bisa menyampaikan bahwa responden bisa memilih opsi dari budaya dan lingkungan kerja sampai dengan work-life balance, atau bisa juga mengisi di pilihan lainnya, nanti ditulis saja di pilihan lainnya apabila mempunyai pengalaman atau pendapat yang belum ke-cover di opsi-opsi tersebut di atas Bapak Ibu. Setelah selesai, Bapak Ibu nanti bisa klik kirim jawaban survei, itu Bapak Ibu. Kemudian ini adalah daftar target responden di beberapa perusahaan, baik itu BUMN, swasta maupun BUMD, Bapak Ibu, dan tentunya juga di beberapa perguruan tinggi. Berarti target kami adalah mahasiswa, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Untuk target perusahaannya kami ambil dari indeks LQ45 Bapak Ibu, periode Mei sampai dengan Juli 2024, di mana di situ ada 45 perusahaan dengan nilai kapitalisasi terbesar di periode tersebut, baik itu swasta maupun BUMN. Kemudian selain itu juga kami ambil indeks BUMN 20 Bapak Ibu, di mana pada periode Juni sampai Agustus 2024, di mana di situ terdapat 20 BUMN dan BUMD yang mempunyai nilai kapitalisasi pasar terbesar pada periode tersebut. Kemudian untuk BUMD, kami pilih dari penghargaan top BUMD Award Bapak Ibu. Di situ ada beberapa BUMD yang masuk ke dalam kategori tersebut Bapak Ibu.
Di sini ada lebih 35 BUMD Bapak Ibu, yang tentunya nanti kami mohon dengan sangat bantuan Bapak Ibu di instansi yang di mana terdapat BUMD yang dimaksud dalam list ini untuk ikut mendorong pegawai BUMD tersebut eh, untuk berpartisipasi dalam pengukuran employer branding ASN. Baik, untuk daftar universitasnya kami ambil dari ranking QS University tahun 2024 Bapak Ibu, di mana terdapat beberapa baik itu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang masuk dalam 26 besar universitas terbaik di Indonesia Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, jadi nanti kami harapkan bantuan Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada rekan, kolega maupun saudara Bapak Ibu terkait dengan survei employer branding ASN ini, dan ini merupakan bagian dari survei kerja juga Bapak Ibu sebagai apa namanya ya, langkah untuk memonitor budaya kerja yang ada di ASN, terutama ini dari perspektif eksternal Bapak Ibu, seberapa tertarik, karena ketika individu tertarik untuk menjadi ASN tentu ada hal yang apa ya, menurut mereka di organisasi tersebut eh, bisa ekspektasinya bisa ditemukan di organisasi tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu, eh, sekian dari saya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu, tapi saya kembalikan dulu kepada Bu Fani selaku moderator. Silakan Bu Fani. Baik, terima kasih banyak Mas Yanuar.